Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Dunia Kayu ID. Pada video kali ini kita tidak akan belajar dulu ya. Sekarang kakak punya segmen baru, yaitu Sisi seputar ilmu sains. Di segmen ini kita akan menggali berbagai informasi yang dihubungkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 5 fenomena alam yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Pernahkah kalian mengetahui hal ini? Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada 2 laut yang saling bertemu dan di antara keduanya itu terdapat batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar, yaitu yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Hal ini dijelaskan pada surat Ar-Rahman ayat 19-21. Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, ada seorang peneliti berkebangsaan Jerman yang bernama Francis. Dia itu melakukan penelitian ke Selat Gibraltar tersebut. Dan ternyata si Francis ini dia menemukan sebuah fakta bahwa antara kedua laut tersebut mengapa tidak dapat menyatu? Karena antara 2 laut tersebut memiliki kerapatan dan salinitas yang berbeda. Kemudian ada juga yang meneliti tentang Selat Gibraltar ini dan mereka menemukan fakta bahwa yang menyebabkan kedua laut ini tidak bisa menyatu karena adanya perbedaan massa jenis, dan juga berdasarkan ilmu fisika hal ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan, sehingga 2 laut ini dia tidak bisa bersatu satu dengan yang lainnya. Masya Allah sekali ya, ternyata fenomena yang baru-baru ini ditemukan sudah ada di dalam Al-Quran sejak berabad-abad tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu memiliki kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat At-Tur ayat ke-6 yang artinya ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Ternyata maksud dalam ayat ini terbukti dengan adanya teori pemisahan lantai laut atau sea floor spreading yang menyebabkan magma di bawah kerak bumi keluar dengan tekanan yang kuat ke permukaan di bawah laut. Nah, hal itulah yang menyebabkan tumbuhnya pegunungan di dalam laut. Kemudian, pada pertengahan tahun 1990-an, ada 2 ahli geologi berkebangsaan Rusia dan rekannya ilmuwan Amerika Serikat, yaitu Ronald Klein, melakukan penyelaman di lepas pantai Miami menggunakan kapal selam ke dasar laut. Mereka menemukan fakta bahwa di dasar laut tersebut ada fenomena aliran air yang sangat panas yang disertai dengan letusan lava cair yang panas, layaknya seperti gunung meletus yang berada di daratan. Dan tidak tanggung-tanggung, panas dari lava cair tersebut suhunya sekitar 231 derajat Celcius. Tetapi meskipun lava cair tersebut sangat panas, tidak menimbulkan air laut yang ada di sekitarnya itu menjadi panas.
Maha besar Allah yang telah menciptakan api yang ada di dalam laut, dan api tersebut tidak padam meskipun di sekitarnya itu adalah air yang jumlahnya sangat banyak. Bumi yang kita pijaki ini merupakan salah satu planet yang ada di tata surya. Bumi, satelit, dan benda-benda langit lainnya dalam sistem gravitasi matahari, mereka beredar sesuai orbitnya masing-masing. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa bulan dan bumi sama-sama mengitari matahari dalam orbitnya. Bumi dan bulan sebenarnya tampak seperti berenang dalam gelombang ketika mengitari matahari. Hal itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi matahari. Ternyata sungguh luar biasa kebesaran Al-Quran dan Allah. Ilmu yang baru saja ditemukan oleh para ilmuwan sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Fenomena yang keempat ini memang fenomena yang sangat aneh dan masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan. Tapi hal ini ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Lantas yang menjadi pertanyaannya, mengapa bisa ada air tawar yang ada di dalam laut? Hal ini karena adanya fenomena halocline. Halocline merupakan penurunan secara tajam kadar garam yang disebabkan oleh penurunan salinitas dalam badan air. Nah, di antara air laut dengan sungai ini, itu terdapat suatu batasan. Hal itu disebabkan oleh perubahan kadar garam yang berpengaruh terhadap kepadatan air. Sehingga ketika air asin dan air tawar bertemu, akan muncul semacam pembatas antara keduanya. Tetapi selain itu, ada juga peneliti yang mengatakan bahwa batas tersebut bukanlah menunjukkan batas antara air laut dengan air tawar. Tetapi batas tersebut berupa asap atau awan yang dihasilkan dari gas hidrogen sulfida. Nah, lalu fenomena alam yang sudah tercantum di dalam Al-Quran ialah fenomena turunnya hujan. Hal ini terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 48 sampai dengan 49, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa proses terjadinya hujan itu dimulai dari proses pembentukan awan. Awan-awan kecil ini dibawa oleh angin.
Dan dengan adanya pergerakan angin ini, hal ini menimbulkan awan-awan tersebut akan berkumpul dan menyebabkan uap air itu semakin berat, sehingga ketika awan sudah berat, keluarlah titik-titik air hujan tersebut ke bumi. Itulah proses terjadinya hujan. Nah, bagaimana adik-adik semua? Sungguh luar biasa bukan Al-Quran itu? Semua ilmu pengetahuan sudah dicantumkan secara jelas di dalam Al-Quran. Sekarang tinggal kalian bagaimana cara untuk memahami Al-Quran tersebut. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.